Halo para pekerja keras, ketemu lagi dengan saya, Jamin di Masjid Official Channel. Untuk video sekarang, saya ingin berbagi atau sedikitnya saya punya 10 tips versi saya mencari vendor konveksi secara online. Apa saja? 1. Punya akun jelas. Punya akun jelas itu menurut saya dia aktif di sosial media yang dia emang untuk platform order itu. Ada komenan, di DM dia balas, di story dia selalu ada story. Walaupun nggak tiap hari, tapi dia ada interaksi di sosial media itu dan selalu aktif. Dan teman-teman perlu cek juga gambar-gambarnya ke bawah. Dia ngupload atau dia share gambarnya itu dalam waktu bersamaan atau biasanya kalau emang dia udah lama. Ya saya juga dari 2013 itu ada dari foto dari zaman tahun berapa itu ada di bawah. Biasanya kalau vendor-vendor yang kurang bagus atau nggak bener, komenannya selalu ditutup dan kita nggak bisa komen atau nggak bisa tanya jawab di sana. Tapi kalau yang bagus pasti ada komenan atau ada interaksi dengan yang orang lain di sananya. Yang kedua, ada rekomendasi dari teman. Ini sih udah yang paling bagus sih menurut saya. Asal konveksi sudah direkomendasikan sama teman kita, udah pasti kita nggak akan ragu. Itu mah udah, misalkan si A udah bikin ke konveksi si ini, udah pasti bagus itu. Udah nggak usah banyak mikir, kita tanya-tanya udah. Yang ketiga, ini penting. Yang ketiga itu adalah tidak mengambil semua produksi. Kenapa? Tidak mengambil semua produksi itu menurut saya pribadi, kalau itu konveksi kaos, dia tidak akan mungkin bikin celana denim, celana chino, itu tidak akan mungkin. Karena mesinnya sudah beda, orang-orangnya juga ya pasti kurang mengerti, nggak sepengalaman apapun. Biasanya tukang jaket ya dia cuman lebih gampang di jaket, tukang kaos lebih gampang di kaos, tukang kemeja pun sama sebenarnya. Nggak akan bisa, terutama banget itu kaos sama celana itu nggak bisa disatuin kecuali kita punya modal konveksi dibikin berdampingan, itu baru bisa. Oke. Yang keempat, pembayaran atau payment dengan satu nama atau satu rekening. 2-3 rekening nggak apa-apa, yang penting satu nama. Jangan gonta-ganti nama untuk pembayaran. Itu sangat tidak nyaman dan menurut saya itu meragukan sekali. Yang kelima, ini penting. Tidak selalu menampilkan foto-foto yang sudah jadi, yang sudah diupload sama brand-brand mereka itu. Karena menurut saya kalau itu vendor, dia akan ngupload foto produk, oke ya, salah satu nggak apa-apa. Tapi dia akan mengupload foto-foto produksi, proses motong, proses jahit, yang tetap soalnya dia kurang lebih nggak terlalu sempat untuk foto-foto produk secara sendiri, secara pribadi. Dia pasti akan mending foto-foto tukang jahit atau apalah, menurut saya. Yang keenam, punya alamat jelas. Punya alamat jelas itu dia punya workshop. Dan saat kita mau datang ke sana, kita dikasih alamatnya. Biasanya kalau calo atau calo-calo lah, kalau pas mau ketemu dia nggak bisa.
kita hanya vendor online dan kita nggak bisa ketemu atau datang ke workshop. Nah, menurut saya itu jangan, terlalu riskan. Yang ketujuh, mau menerima komplain. Vendor yang baik adalah vendor yang mau menerima komplain di saat dia kerjaannya nggak bagus. Oke, setiap vendor pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Tapi vendor yang baik menurut saya adalah vendor yang mau menerima komplain atau masukan dari teman-teman yang bikin ke mereka. Jangan sampai barang sudah dikirim, sudah nyampe, kita kontak nggak bisa, kita tanya-tanya nggak bisa, kita tanya pagi jawab sore, itu sangat tidak nyaman dan menyebalkan sekali menurut saya. Yang kedelapan, kalau teman-teman masih ragu untuk cari vendor online itu, coba telepon. Kalau emang konversi itu belum terlalu besar, masih kecil seperti saya yakin pasti mau mengangkat telepon. Kecuali dia sudah PT atau udah karyawannya beratus-ratus, itu mungkin udah nggak bisa dihubungi lewat telepon dan itu malah sudah diwajibkan untuk datang. Yang kesembilan, ini penting. Yang kesembilan itu mengetahui standar produk yang dia bikin. Seperti kita misalkan konveksi kemeja, kita punya standar jahitan, punya size chart, punya yang jelas kita punya standar jahitan dan kualitas kita sendiri tahu. Dan kalau saya sih hafal sih dengan kerjaan sendiri atau jahitan di sini. Misalkan orang itu datang bawa baju, ini bikinan Mas C. Kalau saya mengenali pasti saya akan mengaku, tapi kalau tidak saya nggak akan mengaku karena saya hafal banget kerjaan sendiri di sini. Yang ke-10, yang terakhir, responsif. Responsif maksudnya adalah saat kita di chat, dihubungi, ya enggak sih cepet banget, tapi kita selalu balas, ditanya-tanya juga mau jadi order atau enggak. Dia selalu balas dan selalu merespon dengan baik. Jangan sampai ketemu vendor yang saat kita mau masuk responnya baik, ditanya-tanya oke, tapi pas kita masuk DP kesananya ditanya susah, dibalas pagi, ditanya pagi balasnya sore, tanya hari ini balasnya besok. Usahakan jangan sampai ketemu vendor-vendor, pasti ada. Mudah-mudahan di Bandung nggak ada. Untuk ke-10-nya udah saya jelaskan dan itu versi saya ya, bukan versi orang. Mungkin versi konversi lain beda. Misalkan ada kekurangan atau yang nggak jelas, boleh komen di bawah. Saya juga perlu masukan dari teman-teman. Oh iya, ada satu lagi. Saya kepengen tanya teman-teman, saya kepengen bahas apa atau kita kepengen bahas apa di sini, teman-teman boleh komen di bawah. Nanti kita akan bikinkan insya Allah. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, masukannya ya, dan subscribe, bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video-video kita yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, cukup sekian dan salam kerja keras.